Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, para babu sekalian. Selamat datang di Liputan Babu. Gue ada berita bagus nih. Berita Apa bagus ini nih? lagi viral. Apaan nih? Beritanya lagi viral. Kita langsung lihat aja ya. Lihat aja. Boleh. Kalian pasti tahu dong namanya band SID, ya kan? Oh, Superman is Dead. Oh, Nah, udah denger beritanya kan? Spider-Man is Dead. Wah, Oh, ya. Spider-Man. Sempet apa sih lewat-lewat gitu di timeline, cuman nggak tahu sih detailnya seperti apa. Ya, jadi begini, Polda Bali tetapkan Jerings SID tersangka dan ditahan 20 hari. 20 Oke, hari. Jering. Oke, dari judulnya dulu nih. Ya kan kita tahu ya, Jerings tuh banyak ngomongin konspirasi gitu akhir-akhir ini dan Iya. cukup vokal banget kan. Vokal banget dia kayak intinya dia bilang corona itu konspirasi gitu. Udah lu jangan mau disuruh-suruh gitu kan. By the way, dia kan drummer ya, tapi vokal ya. Gimana sih? Iya. Iya. Ya gimana, Tar? Multi talent dia itu. Nama vokalisnya siapa sih? Ya? Nama vokalisnya? Hah? Eka Rock ya? Eka Rock atau Bobby Cool nama vokalisnya? Kan bertiga Mancik. tuh. Mancik. Nggak tahu gue. Nah iya makanya kenapa ditangkap ya? Maksudnya kayak lu cerita konspirasi gitu masa ditangkap sih? Mendingan kita baca aja. Oke, coba lah, Mbak. Oke, kita baca aja. Kayaknya UITE deh itu kayak apa ya? UITE kan kayak pasal karet gitu jadinya, cuy. Nah, jadi si Jerings ini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali. Langsung ditahan 20 hari ke depan mulai dari hari ini, Rabu. Dari hari Rabu tanggal 12 Agustus. 20 hari? Itu emang 20 hari? 20 hari ke depan. Nggak tahu, mungkin buat diperiksa segala macam. Ya probation kali. Probation. Orang mau ditahan ada probation. Nah, itu dia. Kalau lulus permanen ya. Lulus permanen. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Berarti kasusnya dia itu pasal yang menjerat dia itu pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Melalui namanya SID. UITE ini. UITE ya, pencemaran Enggak, nama tapi baik. kalau pencemaran nama baik jatuhnya ke KUHP. Wah, nggak ngerti gua Rat yang kayak gitu. Oh iya ya. Gak ngerti hukum kita nyet. Iya, tapi emang ke KUHP cuy. Tapi ya kayak gitu, yang namanya kan kita kalau misalnya lu lihat sendiri kan pencemaran nama baik kan juga apa ya? Gua katain Nar lu anjing gitu kan kayak ya itu kan juga relatif sebenarnya cuy. Emang pasalnya itu juga pasal karet lah. Jadi mungkin masalah ketersinggungan atau pencemaran nama baik itu kayak gimana juga sebenarnya benchmarknya tapi kayak nggak jelas sampai mana ininya. Kalau sesama temen gitu kan ya hanya satu lingkungan temen sebenarnya nggak masalah, mungkin yang terjadi paling berantem doang gitu ya. Tapi pencemaran nama baik yang bisa dilaporkan di sini mungkin bisa berpengaruh sama institusi atau orangnya gitu, berpengaruh besar, merugikan jadinya gitu. Entah itu secara karir gue atau pikir apa. ini cuy, kan ada kan kayak RUU kalau lu nyebar hoax atau nyebar berita palsu itu ditangkap. Gue pikir gara-gara itu. Oh iya, ya bisa jadi ya. Ya, tapi juga karena itu kan itu tulisannya gara-gara apa namanya? Mungkin idenya kali ya. Mungkin ya, mungkin yang melaporkannya dia. Iya. Ayo lanjut baca aja. Bapaknya Adisa tahu pasti. Ya dokter juga dia soalnya. Dalam postingannya itu Jerings mengatakan bahwa ID merupakan kacung dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Babu. Ikatan babu. Ya kayaknya nggak terima sih ya. WHO tersinggung ya dikatain babu ya? ID-nya dong yang dikatain babu, bukan WHO. Oh iya. Bukan WHO-nya. WHO-nya Bill Gates ini. Kita dibilang babu, santai-santai aja. Penonton kita bilang babu terus-terusan. Biasa. Nah, yang ada malah kita ngaku babu loh. Iya, kita malah ngaku babu. Oke, lanjut. Hari ini sudah dipanggil, ditetapkan sebagai tersangka dan Jerings tak keberatan dengan statusnya yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Selama pemeriksaan lanjut, Jerings bersikap kooperatif. Oke. Nice juga sih. Nice. Jadi dia udah tahu lah ya resikonya mungkin. Dia tatoan, tapi nggak narkoba, tapi kooperatif. Ancamannya hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Buset, 1 miliar cuy.
Ini sumbernya Tirto. Lumayan valid lah. Lumayan valid ini. Lumayan valid. Jadi pencemaran nama baiknya kayak gitu, cuy. Jadi kayak Itu babu lu, kacung WHO digituin. WHO. Terus dipolisikan. kok Kita sih nggak marah ya, Nar ya? Dikatain kacung korporat juga. Ya emang kita kacung korporat, cuy. Gitu. Babu. Ini budak korporat. Kita babu korporat. Mungkin nggak kita bakal ditangkap juga. Kenapa? Ya kan ngatain orang babu juga. Nah, itu dia. Iya, babu. Enggak juga sih. Iya, masa itu kita panggil juragan sekalian. Enak banget. Enggak, iya. Babu sekalian, babu lu. Tapi ada viewer kita ini pencemaran nama baik ini. Saya dibilangin babu sama ngayal babu. Itu mah kegeeran aja, emang dia disebut kan. Iya, emang dia ya, emang lu ya. Buat subscriber lain, bukan buat kamu yang babu. Kegeeran. Viewer kita jutaan gitu kok. Asli. Udah tahu kita toksik ya. Iya, gue pikir gara-gara itu. Gue pikir gara-gara apa penyebaran hoax atau apa kan ada sempet ada beritanya kan. Nyebarin hoax bisa ditangkap, bisa dipenjara. Ini ternyata pencemaran nama baik. Iya sih, itu karet banget sih, cuy. Iya, jadi ngeri ya di saat kita punya suara atau apa yang misalnya menyenggol pemerintah atau misalnya yang punya kuasa gitu, itu agak ngeri-ngeri juga nggak sih? Ya siapapun sih sebenarnya. Iya kan? Siapapun sih. Tapi cukup aneh sih. Tuntutannya cukup aneh sih kalau gue ngeliat. Ya mungkin dari pihak ID-nya sendiri merasa dirugikan secara nama yang bisa merugikan dia ke berbagai apa gitu, kayak lebih ke nama baik gitu. Masalahnya tuh kalau lu ngelaporin tuh harus ada bukti yang bukan bukti ya, maksudnya harus jelas gitu loh, kacung dasarnya itu apa. Gitulah. Babu kayak misalkan gue bilang nih kayak dia korupsi gitu. Terus gue taruh di sosmed, itu baru pencemaran nama baik gitu. Soalnya korupsi itu ada jelas-jelasnya korupsi itu apa aja gitu loh. Definisinya jelas. Definisinya apa jelas. Ini betul. Kacung tuh apa itu tuh bisa dipakai gitu, cuy. Tapi sih kalau gue pikir sih ya memang dia harusnya nggak pakai pasal ini gitu loh. Harusnya bisa pakai yang lain gitu loh, kayak nyebar hoax atau memberikan suggest ke orang yang ketika dia ngomongin konspirasi, udah jangan pakai masker gitu kan, menggiring opini nggak benar. Gue pikir harusnya ke arah sana gitu. Daripada harus pakai yang sekarang gitu loh. Mempermasalahkan si kacungnya itu ya. Iya. Tapi mungkin si ID-nya sendiri juga kayak udahlah ngapain yang kesana-sana tak ada rotan akar pun jadi dari yang dia cuma secuil aja udah diangkat aja dari situ. Yang penting gue dapet jeringsnya gitu. Gedek kali ya, gedek gitu. Gedek gitu. Dan ini 20 hari ke depan nih kan mungkin diperiksa gitu ya, jadi mungkin keputusan finalnya nggak tahu lah apa. Nggak tahu, betul. Tapi kemungkinan besar di penjaranya bisa nggak sih? Karena gue nggak tahu ya, ini kayak bisa talks money nggak sih? Kayak ya udahlah nih gue bawa pengacara, nih gue bayar segini, ya udah kelar gitu. Urusan damai personal ID sama Jerisa doang, bisa nggak sih ke arah sana sebenarnya? Kayaknya gede deh cuy. Kalau ya pun. Ini kayak bukan sekedar duit doang deh. Udah keburu nyebar juga sih ya. Public figure juga kan ya, Jering. Iya. Kemungkinan penjaranya lebih gede ya. Iya, bisa jadi. Ya, nggak apa-apa. Makanya maksudnya aneh aja sih dipenjarakan. Ya semoga beres ya. Moga-moga beres. Ya, yang terbaik lah. Moga nggak lulus probationnya lah. Lulus probationnya. Moga ya intinya ya kalian tetap pakai masker lah kalau kemana-mana lah. Iya, itu juga. Ya main aman aja lah. Ya terserah lah kalau mau percaya konspirasi itu terserah kalian lah. Intinya di sini kita pendapat babu aja kayak gitu. Tapi aneh sih. Pendapat kacung. Iya, kacung. Ngayal kacung dong, bukan ngayal kacung. Pivot dong. Sama aja sih, tapi sebenarnya. Ya udah oke. Itu berita kali ini. Sampai ketemu lagi di video Ngayal Babu berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar kalian dapat terus video-video dari kita. Oke, sampai jumpa lagi babu-babu sekalian.